Om Swastiastu, yang terhormat Dewan Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kade Yudi Sastrawan dengan nomor induk mahasiswa 2274823218. Saya bertempat tugas di SMP Negeri 3 Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi tekanan hidrostatis pada kelas 81. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi anak-anak. Baik. Senang sekali bertemu dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Kade Devi Sinta Dewi, Nyoman Wisna, terus Fitria, Ayu Chandra, Lisa Anggi Putri. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materinya anak-anak. Kalau kemarin materinya apa? Tekanan pada zat padat. Jadi sebelum itu saya akan ingatkan kembali materinya yang kemarin yang sudah kita bahas. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tekanan? Ya. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Bisa dituliskan persamaannya? Silakan. Iya, benar sekali. Ini adalah tekanan. Nah, keterangannya apa? P itu apa? Siapa yang bisa? Saya. Ya. P itu tekanan. Kemudian kalau F? F itu adalah gaya. Gaya. Kemudian kalau A? Luas. Ya, luas permukaan. Ya, benar sekali. Untuk pengertian dan persamaannya, sekarang perhatikan ke layar. Di layar saya berikan dua gambar. Itu kaki apa? Kaki ayam. Ya, bebek dan kaki ayam. Nah, pertanyaannya di bawahnya, jika ada makanan yang di atas lumpur, hewan mana yang bisa mendapatkan makanan tersebut? Ya, Saya gambar kaki dedek karena kaki dedek memiliki selaput kaki. oh ya, jawaban yang baik ya. Ada jawaban yang lain? Nah, kalau saya kembangkan pertanyaannya, mengapa kaki bebek yang berselaput itu mudah mencari makan? Mengapa? Ada yang bisa? Ya, Nita. Saya karena luas permukaan pijakan pada kaki bebek lebih besar sehingga tekanannya kecil dan kakinya tidak mudah tenggelam pada lumpur. Benar sekali pertanyaan. Oke, berarti anak-anak sudah memahami pelajaran kemarin. Nah, apa yang kalian pelajari kemarin itu ada kaitannya dengan materi yang nanti kalian akan pelajari hari ini. Coba sekarang perhatikan gambar pada layar ini. Nah, ini adalah beberapa gambar yang nantinya akan berhubungan dengan materi hari ini. Gambar yang pertama ini adalah fakta bahwa manusia itu tidak bisa menyelam lebih dari 40 meter. Ini fakta. Mengapa? Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab ketika anak-anak sudah mempelajari materi sekarang. Kemudian
Ini apa, Nana? Ini bendungan. Kalau di Bali di mana ada bendungannya? Di Grogga ada satu. Di mana lagi? Ya di Blitar. Terus yang baru diresmikan di mana? Buku tambahan. Ya, Ubud Tambahan. Mari kita perhatikan gambarnya. Ternyata dindingnya, ini secara fakta, dindingnya semuanya menebal ke bawah. Semakin ke dalam, semakin tebal. Itu mengapa seperti itu? Kemudian lagi satu, nah ini mungkin peristiwa yang mengharukan ya. Ini adalah jatuhnya kapal selam Nanggala 402. Di mana jatuh? Di Selat Bali. Selat Bali ya. Nah, ya, kapalnya walau terbuat dari baja ternyata juga hancur di dalam kedalaman 850 meter. Nah, walaupun baja itu adalah logam yang lebih baik daripada besi, lebih kuat, tetapi hancur. Nah, mengapa demikian? Nah, itu bisa kalian jawab, bisa kalian jelaskan nanti setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ada pun tujuan pembelajaran anak-anak. Itu yang pertama, melalui percobaan dan diskusi, anak-anak nanti dapat menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, nanti anak-anak dapat menganalisis hubungan tekanan hidrostatis dengan massa jenis. Setelah itu, nah, beberapa karakter yang muncul yang akan dilatihkan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah kerjasama dan tanggung jawab. Setelah itu anak-anak, apa sih manfaatnya? Manfaat dalam pembelajaran hari ini anak-anak adalah bahwa nanti kalian akan memperoleh pengetahuan tentang tekanan hidrostatis, sehingga nanti kalau ada masalah berkaitan dengan itu, anak-anak akan tahu solusinya. Nanti di kegiatan pembelajaran anak-anak, saya akan selalu menilai aktivitas kalian, seperti penilaian kegiatan praktikum, kemudian nanti pada saat kegiatan diskusi kelompok, itu saya akan menilai juga disiplin dan kerjasamanya. Bisa dipahami? Ya. Siap mengikuti pembelajaran? Ya. Tapi sebelum itu anak-anak saya tes dulu pengetahuan awalnya. Anak-anak sudah bawa gadget? Sudah. Jadi silakan dibuka. Waktu kalian 5 menit mengerjakan soal tersebut. Kerjakan sendiri-sendiri. Ini hanya untuk mengukur pengetahuan awal kalian, sejauh mana kalian sudah mengenal materi. Nah, ada pada soal jawabannya benar ya, ada beberapa anak yang sudah menjawab dengan benar, itu bagus sekali, dan ada beberapa anak yang salah dalam menjawab soal nomor 3. Ya, nomor 4-nya ada 5 orang yang menjawab benar, sisanya yang masih salah. Tidak apa-apa anak-anak ya, kita akan belajar setelah ini. Ya, saya harapkan nanti di akhir pembelajaran anak-anak bisa menjawabnya dengan benar. Coba perhatikan ke ayat. Kita bersama-sama menyaksikan video. 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur.
904 kita RP Singapura mendapatkan kontak visual pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Baik anak-anak, itu video tentang apa? Ya, jatuhnya kapal selam KRI Nanggala 402. Nah, untuk sekarang kalian duduk di kelompok masing-masing yang terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Silakan. Ini saya bagikan lembar kerjanya karena wakilnya hanya 1 orang yang di belakang ambil. Boleh dibuka dulu anak-anak lembar kerjanya, saya jelaskan sedikit. Kemudian nanti saya akan berikan waktu diskusi. Di sana nanti ada orientasi masalah, anak-anak tentukan masalah apa atau keanehan-keanehan apa yang terjadi dalam tragedi tenggelamnya kapal selam ini. Kemudian di bawahnya ada hipotesis, itu adalah hipotesis jawaban kalian sementara. Diskusikan jawabannya. Buat minimal 2 pertanyaan, 2 orientasi masalah. Nomor 2. Baik, waktunya sudah. Oke, sekarang kita lakukan percobaan. Anak-anak sudah bawa alatnya? Sudah. Sekarang kita bersama-sama, yang di bawah itu alatnya dan lembarnya ini atau KBD. Bawa alatnya keluar. Kita akan anak, sekarang kita akan lakukan percobaannya. Anak-anak bersama kelompoknya sekarang bikin alatnya dulu. Silakan bekerja. Silakan. Dari bawah atau ke garis? Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Iya. Oh, di sini nih. Berapa lubang? 13. Enggak. 13. 18. 19. Berapa lubang? 4. Ya, 19. Sengenat lah. Oh, apa? Sini aja. Penuhin.
Di sini. Nggak cukup sampai sini, meterannya mana? Meterannya lebih dong. meterannya 5. 34 jarak net 1 2. Tutupnya dibuka dulu. 1, 2, 3, lihat sama-sama. Apa ini Dini ya tuh ini. Yuk tutup. Ini tutup. Ini tutup. Coba. Nah ini kan jatuhnya pertama. Tutup. Ini memang diukur sampai ke situ ya. Berapa itu? Keluar siapa berarti? Iya, makanya ada sudah. 16. Ya, tulis 16 di sana. Di lubang A 16. Ini laku belum. Di sini nih mainin nih udah. Nah. Berarti lubang A kedalamannya Jatuh pancuran ya? Ini. Berapa kedalamannya lubang A? Mana 25 cm ini lubangnya ini. Ini dia. Di sini 5 cm. 5 cm. Banyak ini Jeno. Nah, itu kan udah ada di atas. Nah, jauhnya berapa tadi itu yang di 30. Baik anak-anak, datanya sudah semuanya dapat? Sekarang analisis data tersebut. Di sana sudah ada pertanyaan diskusi. Tugas kalian melengkapi 10 pertanyaan diskusi tersebut dari data yang sudah kalian dapatkan tadi. Silakan bekerja. Waktunya 20 menit. Ini lebih simpel dan jelas. Karena Bang memiliki kedalaman 11 meter. Saya memiliki Gimana nomor 1, 2, 3 sudah selesai? Untuk pertanyaan nomor 4 itu mengacu ke tabel yang kedua. Analisis datanya. Ini tabel besar atau besar? besar. Nomor 3 sudah. Kelompok 3 ada masalah. Kan datanya dapat. Ini kan datanya dapat semakin, maka tekanannya akan semakin. Nomor 2 berapa sih? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Lubang D, karena kedalaman dari lubang D itu 16 cm, jadi tekanannya cukup besar Iya, sehingga kan gitu. Karena tekanannya lebih besar. Berarti dari data ini semakin dalam maka apa? Semakin tinggi sekali. Iya, semakin besar tekanannya. semakin dalam, Semakin semakin dalam kedalamannya semakin besar tekanannya.
Sudah? Selesai? Oke, sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelas. Jadi anak-anak semuanya menghadap ke depan dulu. Siapa yang kelompoknya siap presentasi? Kelompok satu yang siap? Ya, silakan kelompok satu maju ke depan. Baik, selanjutnya kami aturkan kawan jari. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan yang kami peroleh dari percobaan tadi. Hasil pengamatannya akan dibacakan oleh kami. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tabel hasil pengamatan percobaan yang telah kami lakukan tadi. Yang pertama yaitu merek lubang botol A dengan kedalaman 5 cm, jauh pancuran airnya 30 cm. Yang kedua, merek lubang botol B dengan kedalaman 10 cm, jauh pancuran airnya 52 cm. Kemudian, berdasarkan hasil pengamatan tadi, lubang yang memiliki jarak pancuran yang paling dekat yaitu lubang A, karena paling jauh dengan dasar botol dan tekanan hidrostatisnya lebih kecil. Hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman yaitu semakin dalam kedalaman air, maka tekanan hidrostatis semakin besar. 6. Adakah pengaruh antara massa jenis cat cair dengan tekanan hidrostatis? Jelaskan. Ya, yaitu jika massa jenis cat cair besar, maka tekanan hidrostatis akan besar. Begitupun sebaliknya. Yang ke-9, adakah pengaruh antara percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis? Jelaskan. Pengaruhnya yaitu semakin besar percepatan gravitasinya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Baik, dari hasil pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Hanya boleh 3 pertanyaan. Ya, ini Esa. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Ya, Esa. Mengapa dasar bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan permukaan? Ada lagi? Oke, cukup 2. Silakan ditanggapi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Eniesa, yaitu apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. Menurut kami, tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diberikan oleh cairan ke sekitarnya. Ya, itu jawaban dari kelompok 1, bisa diterima? Bisa. Oke, lanjutkan. Kemudian pertanyaan dari Risna, yaitu mengapa dasar bendungan dibuat lebih tebal daripada permukaannya. Karena semakin dalam bendungan, maka semakin besar tekanannya, sehingga dinding dasar bendungan harus dibuat lebih tebal. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana yang lain? Dari Wisna dulu, diterima jawabannya? Diterima. Oke. Kira-kira jawabannya benar dari kelompok 1? Benar. Benar sekali ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Tidak. Baik, kalau tidak, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Boleh kembali ke tempat dulunya. Ya, kelompok yang lain yang mau presentasi ada? Ya, kelompok 3. Sebelum kami mempresentasikan hasil produk hasil diskusi kami ingin melanjutkan kawan jalimat. Om Swastiastu. Baik, dari tabel pengamatan tadi, saya akan bacakan. Merek lubang botol A memiliki kedalaman 5 cm,
dengan jauh pancuran air 13 cm. Merek lubang D, kedalaman 20 cm, jauh pancuran 55 cm. Berdasarkan hasil pengamatan kami, pancuran yang paling jauh yaitu lubang E karena pengaruh kedalaman dan tekanan air. Hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman seperti tabel pengamatan percobaan pertama, ternyata semakin dalam kedalaman air akan mempengaruhi seberapa pancuran air. Adakah pengaruh antara massa jenis zat cair dengan tekanan hidrostatis? Jelaskan. Semakin kecil massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya semakin kecil, begitupun sebaliknya. Pada tabel 3, urutkanlah benda lain yang memiliki tekanan hidrostatis rendah ke hidrostatis tinggi. Dari bulan, lalu Mars, dan yang paling tinggi bumi. Adakah pengaruh tentang antara percepatan gravitasi dengan tekanan hidrostatis? Jelaskan. Pengaruhnya adalah semakin kecil percepatan gravitasinya, maka semakin kecil pula tekanan hidrostatis, begitupun sebaliknya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan tadi, ternyata tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh besar kecilnya massa jenis dan juga percepatan gravitasi serta kedalaman zat cair tersebut. Demikian presentasi dari kami ingin mengadakan sesi tanya jawab. Ada yang tanya, silakan. Baik, mengapa tekanan hidrostatis pada bulan lebih rendah dibandingkan bumi? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ali Chandra akan saya jawab. Mengapa tekanan hidrostatis pada bulan lebih rendah daripada bumi? Karena percepatan gravitasi pada bulan lebih kecil daripada bumi. Jadi tekanan hidrostatisnya lebih kecil di bulan daripada di bumi. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Ayu, bisa diterima? Yang lainnya? Setuju dengan jawaban kelompok 3 atau ada jawaban yang lain? Setuju. Ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi anak-anak dari kelompok yang lain? Tidak. Baik, kalau tidak, sekarang kelompok 3 kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, demikian presentasi dan diskusi kelas yang sudah kita lakukan tadi, yang benar sekali. Tadi beberapa jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3 benar sekali ya. Sekarang saya ingin menguatkan kembali anak-anak bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ada 3. Apa saja anak-anak? Yang pertama, massa jenis, kemudian percepatan gravitasi. Kemudian yang ketiga adalah cair, kedalaman zat cair. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, di sana ada pertanyaan anak-anak yang di bagian belakang di penguatan konsep. Itu sudah dijawab? Sudah. Baik, salah satu dari kalian saya mintakan menulis jawabannya yang untuk A. Pakai kedalaman yang 850 per meter. Oke ya, baik, itu jawaban dari Nelinda. Tepuk tangan untuk Nelinda. Nah, mari kita saksikan anak-anak, ternyata standar kapal tersebut dia mampu bertahan di tekanan 3.600. Tetapi bisa terbelah menjadi 3. Itu gara-gara dia tidak mampu menahan tekanan yang 8 juta ya. 755.000, sehingga kapal selam itu terbelah menjadi 3 bagian. Jadi seperti itu penjelasannya anak-anak. Bisa kalian pahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, ini sah. Zat cair yang jam memiliki tekanan yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Ya, hidrostatis. Oke, kesimpulan yang baik, tepuk tangan dulu. Kesimpulan yang lain? Ya, Denis. Bahwa tekanan hidrostatis
dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman benda. Ya, demikian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anak di tes akhir dulu, siapkan gadgetnya. Sudah selesai anak? Sudah. Nah, ini yang mendapatkan nilai yang paling besar itu dengan total nilai 80. Ada 4 orang ya. Andika Dwipa, Nani, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang senang, angkat tangan dulu. Senang, siapa senang? Ada yang tidak senang? Boleh tidak senang, ya. Karena mungkin ada yang tidak paham. Kalau seandainya memang tidak senang, nanti itu sebagai pembelajaran untuk saya memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, anak akan Bapak ajarkan materi yang tidak kalah menariknya lagi, yaitu tekanan juga sama pada zat cair, tapi ada hukumnya, namanya hukum Archimedes dan hukum Pascal. Mau diikuti pembelajaran dengan baik untuk minggu depan. Hari ini cukup sekian dulu. Kita berdoa, anak-anak berdiri. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ngadura barang nanti.